Assalamualaikum, hai semuanya. Welcome back to my channel. Balik lagi ke channel aku bareng Bunda Bali. Oke, di video kali ini kita bakal sharing-sharing siapa sih yang harus cek kesuburan, suami atau istri. Oke Bunda, karena sejauh ini lazimnya ketika kita belum hamil itu para suami atau kebanyakan orang itu menyalahkan atau memojokkan dari pihak si perempuan ini atau si istri ini yang menyebabkan belum bisa hamil. Posisi kesalahannya letaknya di mana? Kita nggak bisa menebak atau kita tidak bisa menjudge, oh ini dari sang istri yang tidak bisa atau bermasalah, atau kita menyebutkan ini, oh ini dari sang suami. Bisakah sang suami itu juga bermasalah? Oke, bisa Bunda. Jadi berdasarkan penelitian itu dari 40 sampai 60% memang kemungkinan tidak suburnya itu terjadi pada sang istri. Tapi tidak semuanya, karena dari 20 sampai 40% itu juga bisa terjadi ketidaksuburan itu pada sang suami loh ya. Kemudian 20 sampai 30% itu bisa terjadi di antara keduanya. Apakah itu juga termasuk dari yang Maha Kuasa lah ya? Apakah benar-benar udah mempercayain atau belum? Come on, ajak suamimu, ajak istrimu, yuk kita cek ke dokter. Apa salahnya sih kita coba cari siapa yang bermasalah itu? Banyak teman-teman aku yang curhat, yang sharing bahwasanya dia sering banget ya ngerasa terpojokkan karena lazimnya istri lah yang ngerasa dipojokkan ketika belum punya keturunan atau belum hamil ya. Ketika kita ketemu orang pasti yang ditanya udah berapa nih, gimana nih, kok bisa sih, kok belum sih. Ketika kita sudah menikah, apalagi usia pernikahan sudah menganjak 1 atau 2 tahun, itu pasti banget. Nah, yuk Bunda, be smart, ajak istrimu, ajak suamimu, yuk kita cek, kita kontrol ke dokter, apa sih yang perlu kita ketahui. Kemudian itu benar-benar wajib, saran aku itu benar-benar wajib tes kesuburan. Kenapa? Karena ketika kita cek ke dokter, itu dokter bakal evaluasi. Dia seperti wawancara atau konsultasi ya, konsultasi mengenai fisik. Yang pertama fisik dulu, kemudian dia bakal tanya tentang reproduksinya ya. Mungkin untuk fisik dia bakal tanya ada riwayat penyakit atau enggak, kemudian pekerjaannya apa, kemudian merokok atau tidak, mengkonsumsi narkoba dan lain-lain juga atau enggak. Nah, dari sana dia bisa tahu memandang ke depan, oh ternyata Ina ini itu dari dokternya sebelum ngecek lebih jauh. Nah, untuk ke istri dia juga bakal tanya nih, untuk haidnya itu lancar atau enggak, kemudian fasenya itu berapa lama, itu bakalan dievaluasi sama dokternya. Nanti dokter bakal tahu. Itu penting banget Bunda. Jadi kita tahu siapa yang bermasalah. Kita di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi gimana biar kita sama-sama bisa mencapai tujuan tersebut. Tujuan kita sama kan? Garis 2. Nah, itu dia tadi Bunda. Jadi, pada kesimpulannya, suami dan istri itu harus saling komunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, kita bisa sharing, kemudian open mind satu sama lain. Mari dua-duanya untuk mencari solusi, cek kesuburan masing-masing untuk tahap awal. Wajib bagi kalian untuk mengecek kesuburan suami dan istri sekaligus ya. Jika kita menunggu nih, apalagi yang sudah cukup lama pernikahan, wajib benar untuk cek ke dokter tahap awal. Keduanya jangan salah satu. Berdasarkan pengalaman aku
itu sang suami nanti bakalan dites beberapa hal yang berkaitan dengan reproduksinya. Kemudian istri atau perempuan juga bakal dites beberapa hal mengenai pengecekan kesuburan tersebut. Nanti bakal aku share juga apa aja sih biasanya yang bakal dicek dokter mengenai reproduksi, atau yang menyatakan si suami ini yang tidak subur atau si istri ini yang tidak subur. Di next video aku bakal buat videonya ya, apa aja untuk sang suami, apa aja untuk sang istri. Kapan kita harus ke dokter dan kapan kita harus cek kesuburan. Oke, bagi bunda-bunda sekalian yang sudah menikah, itu biasanya harus konsultasi cek ke dokter itu pasca pernikahan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu segeralah cek kesuburan antara suami dan istri. Tapi gimana bunda kalau misalnya kita mau cek sebelum 1 tahun, atau misalnya nggak harus lama, udah mau cek udah nggak sabar punya baby? Oke, never mind, itu lebih bagus ya. Cuma mungkin ketika kita ke dokter, mungkin dokternya agak sedikit senyum-senyum karena ya itu tadi, jika kita bermasalah itu mungkin di angka 1,5 tahun atau sampai 2 tahun, tapi nggak masalah. Itu artinya kita memang benar-benar mendambakan sang buah hati lah ya istilahnya. Nggak apa-apa, kita juga bisa cek ke dokter so far so good, karena ketika kita cek di sana lebih cepat, lebih baik mengetahui bila mana di antara istri dan suami itu ada yang bermasalah di bagian reproduksinya atau di bagian untuk ketidaksuburannya. Tapi jika misalnya memang benar-benar subur, itu lebih baik karena nanti bakalan dikasih vitamin, kemudian beberapa obat ya, obat untuk menambah kesuburan. Jadi so far so good. Itu sih saran aku. Oke bunda, itu dia tadi video kita hari ini, bahas mengenai siapakah yang perlu cek kesuburan, suami atau istri. Udah terjawab ya. Jadi buat kalian jangan lupa like video ini, kemudian kalian bisa komen apa aja, nanti kita bisa sharing-sharing dan saya bakal buatin video selanjutnya. Dan yang paling penting kalian bisa klik tombol lonceng, itu subscribe, jadi bakal muncul pemberitahuan atau notif di kalian nantinya video-video apa yang bakal kita sharing berkelanjutan ya. Next video itu aku bakal share apa aja yang bakal dicek dokter mengenai kesuburan sang suami dan cek kesuburan sang istri. Pantengin terus ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.